Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 5, praktikum 2, kelas B, akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami terhadap mata PT Bina Citra Pesona pada mata kuliah pengauditan 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan yang pertama, saya akan membacakan dulu nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Alti Dwitayani Kemala Putri. Yang kedua ada saya sendiri, Hizkia Serena Sipautar sebagai moderator. Yang ketiga ada Mustika Norma Gupita. Yang keempat ada Putri Rania Fadilah. Dan yang kelima ada Queenie Nanda Farani. Baik, pada penjelasan pertama yaitu ada lead schedule A sampai H yang akan dijelaskan oleh saudari Queenie. Kepada saudari Queenie, Baik, terima kasih Hizkia. Saya akan menjelaskan mengenai rangkuman kertas kerja dari kertas kerja A sampai dengan kertas kerja H. Yang pertama ada kertas kerja A, yaitu kertas kerja untuk akun-akun kas dan setara kas. Akun-akun yang terlibat antara lain kas Bank Ganesha, kas Bank Dago, dan kas kecil. Terdapat jurnal penyesuaian yang diusulkan sehingga saldo per buku tahun 2005 berbeda dengan saldo per audit. Saldo per buku untuk akun kas Bank Ganesha yaitu 846.262.000, terdapat penyesuaian yang dilakukan dari jurnal AJP 19 sebesar 7.760.000, sehingga saldo per audit menjadi 854.022.000. Kemudian jurnal penyesuaian dilakukan untuk mencatat cek 1415 yang hilang. Selanjutnya, akun kas Bank Dago yang sebelumnya memiliki saldo per buku sebesar 81.992.000 berkurang menjadi 75.992.000 setelah dilakukan penyesuaian sebesar 6 juta dari jurnal AJP 1. Penyesuaian ini dilakukan untuk mengoreksi kesalahan penjurnalan transfer antar bank yang diakui sebagai penjualan tunai pada 30 Desember. Selanjutnya, saldo kas kecil juga berkurang menjadi 662.000 setelah dilakukan penyesuaian sebesar 338.000 dari jurnal AJP 2. Penyesuaian dilakukan untuk mencatat pengeluaran kas kecil yang belum dijurnal oleh klien. Selanjutnya ke kertas kerja B. Kertas kerja selanjutnya yaitu adalah kertas kerja B. Kertas kerja ini mencakup akun-akun yang berhubungan dengan piutang dagang, yakni akun piutang dagang, cadangan kerugian piutang, piutang lain-lain, dan kerugian piutang. Terdapat penyesuaian sebesar 7.166.000 pada akun piutang dagang yang mengurangi saldo per buku tahun 2005 menjadi 418.254.000. Jumlah penyesuaian sebesar 7 juta sekian merupakan gabungan dari beberapa jurnal penyesuaian, yaitu AJP 3, 4, dan 5. AJP 3 diusulkan untuk menghapus piutang atas nama toko Bindi Beauty sebesar 1.500.000 karena sangat diragukan akan dibayar. AJP 4 untuk mencatat kesalahan faktur nomor 1503 sehingga menyebabkan kesalahan pembebanan piutang PT Indrajaya sebesar 2.160.000. Sedangkan AJP 5 dilakukan untuk mencatat pengembalian barang yang rusak oleh Young and Beautiful Shop sebesar 3.496.000. Selanjutnya, akun cadangan kerugian piutang juga mengalami penyesuaian sehingga menambah saldo dari minus 37.030.000 menjadi minus 11.177.210. Jumlah penyesuaiannya yaitu sebesar 25.852.790 yang merupakan penjumlahan dari dua AJP yaitu AJP 3 dan AJP 6. AJP 6 dilakukan untuk menyesuaikan saldo cadangan kerugian piutang yang terlalu tinggi. Lalu akun piutang lain-lain tidak memiliki saldo pada awal tahun 2005 dan juga tidak ada jurnal penyesuaian, sehingga saldonya sama setelah dilakukan audit. Akun kerugian piutang berkurang menjadi 21.227.210 setelah dilakukan penyesuaian sebesar 24.352.790 untuk menyesuaikan saldo cadangan kerugian piutang yang terlalu tinggi. Selanjutnya ke kertas kerja C. Kertas kerja ketiga yaitu kertas kerja C mengenai persediaan barang dagang.
Akun terkait pada kertas kerja ini hanya ada satu, yaitu akun persediaan barang. Saldo per buku tahun 2005 pada akun ini yaitu sebesar 1.670.346.000. Kemudian setelah dilakukan penyesuaian sebesar 7.680.000 yang menambah saldo akun tersebut, maka saldo per audit menjadi 1.655.026.000. Penyesuaian ini dicatat pada jurnal AJP 7, yaitu penyesuaian untuk koreksi kesalahan penilaian persediaan dengan kode L612. Selanjutnya ke kertas kerja D. Kertas kerja keempat, yaitu kertas kerja D, mencakup akun-akun yang berhubungan dengan beban dibayar di muka. Akun-akun tersebut adalah akun asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, persediaan supplies kantor, persediaan peralatan kecil, iklan dibayar di muka, dan beban iklan. Seperti yang bisa kita lihat, penyesuaian yang ada pada kertas kerja ini hanya untuk akun-akun mengenai iklan, sedangkan akun-akun lainnya dinilai telah wajar dan tidak memerlukan jurnal penyesuaian. AJP 8 sebesar 30.600.000 dilakukan untuk mengoreksi kesalahan alokasi beban iklan. Jurnal penyesuaian ini menambah saldo akun iklan dibayar di muka dan mengurangi saldo akun beban iklan. Selanjutnya ke kertas kerja Kertas kerja selanjutnya yaitu adalah kertas kerja E. Kertas kerja ini mencakup akun-akun mengenai surat-surat berharga. Akun-akun tersebut adalah akun surat berharga, cadangan penurunan nilai, pendapatan investasi, laba rugi penjualan investasi, investasi jangka panjang, serta akun pendapatan lain-lain dan penyesuaian. Setiap akun pada kertas kerja ini mendapatkan usulan jurnal penyesuaian. Terdapat 5 jurnal penyesuaian pada kertas kerja ini, yaitu dari AJP 9 sampai AJP 13. AJP 9 menambah saldo akun surat berharga sebesar 40.920.000. AJP ini dilakukan untuk mencatat pembelian saham yang belum dibayar. Selanjutnya AJP 10 menambah saldo akun investasi jangka panjang dan akun pendapatan investasi. AJP ini dilakukan untuk mencatat amortisasi diskonto investasi obligasi. Kemudian ada AJP 11 yang dilakukan untuk mencatat penurunan nilai surat berharga. Penyesuaian ini menambah saldo akun pendapatan lain-lain dan penyesuaian, serta mengurangi saldo akun cadangan penurunan nilai. AJP 12 membuat saldo akun investasi jangka panjang dan pendapatan lain-lain dan penyesuaian bertambah, serta mengurangi saldo akun surat berharga. Penyesuaian ini ada untuk mencatat reklasifikasi surat berharga dan penurunan nilai. Yang terakhir yaitu AJP 13. Jurnal penyesuaian ini dibutuhkan untuk mencatat piutang bunga wesel jangka pendek. Jurnal penyesuaian ini menambah saldo akun pendapatan investasi. Selanjutnya ke kertas kerja F. Kertas kerja ke-6 yaitu kertas kerja F yang mencakup akun-akun yang berhubungan dengan aktiva tetap. Akun-akun tersebut antara lain akun aktiva tetap, akumulasi depresiasi, beban depresiasi, dan beban lain-lain. Terdapat 3 jurnal penyesuaian pada kertas kerja F, yaitu AJP 14, 15, dan 16. AJP 14 dilakukan untuk mencatat biaya pemasangan mesin sebagai harga perolehan mesin. Kemudian AJP 15 dilakukan untuk mencatat pengeluaran yang seharusnya dikapitalisasi. Kemudian yang terakhir AJP 16 dilakukan untuk mengoreksi kesalahan pencatatan aset leasing. Ketiga AJP tersebut menambah saldo akun aktiva tetap dan akun beban depresiasi, serta mengurangi saldo akun akumulasi depresiasi. Sementara itu, akun beban lain-lain berkurang saldonya, yaitu dari 7.190.000 menjadi 5.124.000 karena penyesuaian dari AJP 14. Selanjutnya ke kertas kerja G. Kertas kerja selanjutnya yaitu kertas kerja yang berhubungan dengan utang dagang. Hanya ada satu akun pada kertas kerja ini, yaitu akun utang dagang. Akun ini mengalami penyesuaian yang mengakibatkan bertambahnya saldo akun dari 397.660.000 menjadi 48.576.000. Penyesuaian yang dilakukan yaitu untuk mencatat utang yang belum dicatat oleh klien. Selanjutnya ke kertas kerja H. Kertas kerja ke-8 yaitu mengenai utang beban.
Akun-akun terkait utang beban adalah utang PPh karyawan, utang gaji dan upah, utang PBB, utang dividen, dan utang PPh perusahaan. Terdapat dua jurnal penyesuaian pada kertas kerja ini, yaitu jurnal penyesuaian 20 dan 21. AJP 20 dilakukan untuk mencatat pengakuan gaji bulan Desember. Penyesuaian ini memengaruhi dua akun pada kertas kerja ini, yaitu akun utang PPh karyawan dan utang gaji dan upah. Penyesuaian ini menyebabkan saldo kedua akun ini bertambah. Selanjutnya yaitu AJP 21 yang dibuat untuk mengoreksi perhitungan PPh klien. Penyesuaian ini mengakibatkan saldo akun utang PPh perusahaan berkurang. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudariku ini. Yang selanjutnya ada penjelasan terkait kertas kerja dari I, J, dan K yang akan dijelaskan oleh saudari Mustika. Kepada saudari Mustika dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi untuk selanjutnya adalah kertas kerja I yang berkaitan dengan utang beban. Jadi akunnya di sini ada utang bunga, utang wesel jangka pendek, dan utang wesel jangka panjang. Nah, di sini tidak ada penyesuaian. Jadi untuk hasil peraudit pada 31 Desember tahun 2005, yaitu untuk utang bunga sebesar 50.666, kemudian utang wesel jangka pendek itu saldo per auditnya 0, kemudian utang wesel jangka panjang saldo per auditnya 950 juta. Kemudian untuk I1 yaitu berkaitan dengan utang bunga dan utang wesel. Jadi yang pertama ada utang bunga, saldo per 30 Desember 2004-nya senilai 21.250, kemudian ditambah beban bunga Bank Ganesha senilai 10.626, dan kemudian ditambah beban bunga Wesel Asuransi senilai 50.666. Jadi dihasilkan 61.292. Kemudian dikurangkan pembayaran tahun 2005, yaitu didapat dari buku 1 halaman 72 senilai 281.876.000 dikurangi 250 juta. Jadi didapat 31.876, sehingga didapat saldo per audit tanggal 31 Desember 2005 itu senilai 50.666.000 rupiah. Jadi saldo per bukunya itu sama, tidak ada selisih. Kemudian selanjutnya untuk utang wesel jangka pendek, saldo per Desember 2004-nya senilai 250 juta. Nah, di sini tidak ada penambahan, tetapi ada pengurangan pembayaran. Ini didapat dari informasi yang berhubungan dengan utang wesel PT Bina Citra Persona pada tanggal 30 Desember 2005, yaitu senilai 250 juta, sehingga saldo per audit 30 Desember 2005-nya menjadi 0. Nah, jadi di sini saldo per bukunya juga 0, sehingga tidak ada selisih. Kemudian utang wesel jangka panjangnya, saldo per 31 Desember 2004-nya 0, kemudian ditambah wesel bayar asuransi hidup baru jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2012 itu senilai 950 juta. Itu didapat dari dikonfirmasi di A2, kemudian tidak ada pengurangan. Jadi sehingga saldo per audit 31 Desember 2005-nya 950 juta. Nah, saldo per bukunya juga tidak ada selisih. Kemudian untuk I2 ini adalah surat konfirmasi yang berhubungan dengan utang wesel PT Bina Citra Persona pada tanggal 30 Desember 2005.
Jadi seperti ini. Kemudian lanjut untuk kertas kerja J, yaitu yang berhubungan dengan modal saham dan agio saham. Nah, akunnya yaitu yang pertama ada modal saham, yaitu kemudian nggak ada penyesuaian juga. Jadi saldo per audit 31 Desember 2005-nya senilai 1.850.000.000. Kemudian agio sahamnya jika tidak ada penyesuaian juga senilai 1.106.054.000. Kemudian untuk selanjutnya kertas kerja J1 itu berkaitan dengan modal saham dan agio saham pada tanggal 31 Desember 2005. Jadi keterangannya di sini yang pertama ada saldo pada 31 Desember 2004 diotorisasi 20.000 lembar, dikeluarkan dan beredar 9.250 lembar, nominalnya untuk per unitnya per lembarnya 200.000. Itu didapat dari buku 1 halaman 75. Kemudian untuk modal sahamnya 1.850.000.000. Kemudian untuk agionya 1.106.054.000. Itu didapat dari Let's Schedule J. Kemudian saham yang dikeluarkan tahun 2005-nya nggak ada, saham yang ditarik juga nggak ada, jadi totalnya 1.850.000.000 dan modal sahamnya senilai 1.106.054.000. Kemudian ada Let's Schedule K, yaitu berkaitan dengan laba ditahan. Jadi akunnya laba ditahan tidak ada penyesuaian juga. Jadi per audit pada 31 Desember 2005 1.999.449.400. Kemudian untuk dividennya juga nggak ada penyesuaian. Saldo per auditnya 31.450.000. Kemudian untuk kertas kerja K1 yang berkaitan dengan laba ditahan. Yang pertama saldo per 31 Desember 2004 itu 1.099.449.400. Kemudian ditambah ada laba bersih tahun 2005 379.660.000. Kemudian dikurangi dividen itu senilai 31.450.000, sehingga saldo 30 Desember 2005 sebelum penyesuaiannya 100.447.659.400. Nah, kemudian ada penyesuaian hasil pemeriksaan senilai 34.830.800. Kemudian ada pencadangan laba ditahan untuk pelunasan senilai 950 juta, sehingga saldo 31 Desember 2005 setelah direklasifikasi senilai 462.826.550. Nah, di sini ada jurnal reklasifikasinya. Laba ditahan senilai pada pencadangan laba ditahan senilai 950 juta. Kemudian ada laba bersih sebelum penyesuaian senilai 379.660.000 dan laba bersih setelah penyesuaian 344.4.827.150 senilai 30
Jadi selisihnya itu 34.832.850. Jadi tadi dimasukkan di hasil pemeriksaan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, yang selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Maaf, ini boleh di-cut dulu nggak nanti? Ini rangkuman AJP salah tahu. Baik, terima kasih kepada Saudari Mustika. Yang selanjutnya ada rangkuman AJP, yaitu dari kertas kerja A sampai dengan kertas kerja K. Yang pertama itu ada AJP 1, yaitu untuk mengkoreksi kesalahan penjurnalan transfer antar bank yang diakui sebagai penjualan tunai tanggal 30 Desember dengan jurnalnya yaitu penjualan pada kas Bank Dago sebesar 6 juta. Ini diambil dari kertas kerja A1. Lalu yang kedua, ada untuk mencatat pengeluaran kas kecil yang belum dijurnal oleh PT BCP. Untuk jurnalnya yaitu ada beban supplier kantor dan beban lain-lain pada kas kecil sebesar 338.000 ini diambil dari kertas kerja A7. Lalu yang untuk AJP 3 itu untuk mencatat pengeluaran kas kecil yang belum dijurnal oleh PT BCP. Nah, ini yaitu ada penghapusan piutang atas nama toko Bimbi Beauty sebesar 1.500.000 karena sangat diragukan akan dibayar pada kertas kerja. Untuk jurnalnya yaitu cadangan kerugian piutang pada piutang dagang sebesar 1.500.000. Ini terdapat pada kertas kerja B1. Lalu yang keempat, untuk mencatat pengeluaran kas kecil yang belum dijurnal oleh PT BCP, yaitu ada kesalahan faktur nomor 1503 sehingga menyebabkan kesalahan pembebanan piutang pada PT Indah Jaya sebesar 2.160.000 pada kertas kerja B1. Untuk jurnalnya yaitu penjualan pada piutang dagang sebesar 2.160.000 yang dicatat pada kertas kerja B1. Lalu untuk AJP 5, yaitu untuk mencatat pengeluaran kas kecil yang belum dijurnal oleh PT BCP, yaitu ada pengembalian barang rusak oleh Young and Beautiful Shop sebesar 3.496.000 pada kertas kerja B5. Nah, jurnalnya yaitu retur dan potongan penjualan pada piutang dagang sebesar 3.496.000 yang terdapat pada kertas kerja B1. Lalu ada AJP 6, yaitu menyesuaikan saldo cadangan kerugian piutang yang terlalu tinggi. Untuk jurnalnya adalah cadangan kerugian piutang pada kerugian piutang sebesar 24.353.000. Ini terdapat pada kertas kerja B9. Untuk AJP 7 adalah koreksi kesalahan penilaian persediaan pada L612. Untuk jurnalnya adalah persediaan barang pada harga pokok penjualan sebesar 7.680.000. Ini terdapat pada kertas kerja C1. Lalu untuk AJP yang ke-8 ada mengkoreksi kesalahan alokasi beban iklan. Ini jurnalnya, iklan dibayar di muka pada beban iklan sebesar 30.600.000 rupiah yang dicatat pada kertas kerja D7. Lalu untuk AJP 9, yaitu mencatat pembelian saham yang belum dibayar. Ini jurnalnya adalah surat-surat berharga pada utang dagang sebesar 47.920.000. Ini terdapat pada kertas kerja E1. Untuk AJP 10, yaitu mencatat amortisasi diskonto dengan jurnal investasi sebesar Rp1.034.600. Lalu ada piutang lain-lain juga di debit sebesar 7.500.000 pada pendapatan investasi sebesar 8.534.600. Ini terdapat pada kertas kerja E2. Untuk AJP 11, yaitu penurunan nilai surat berharga, ini jurnalnya adalah pendapatan lain-lain dan penyesuaian pada cadangan penurunan nilai sebesar 6.740.000 yang dicatatkan pada kertas kerja E7.
Untuk AJP 12, yaitu reklasifikasi surat berharga dan penurunan nilai. Ini jurnalnya investasi di debit sebesar 213.750.000 dan pendapatan lain-lain dan penyesuaian di debit sebesar 14.250.000. Pada surat-surat berharga di kredit sebesar 228 juta ribu rupiah. Ini terdapat pada kertas kerja E8. Untuk AJP 13, yaitu mencatat piutang bunga wesel jangka pendek. Untuk jurnalnya, yaitu piutang lain-lain pada pendapatan investasi sebesar Rp1.600.000 yang terdapat pada kertas kerja E9. Lalu untuk AJP 14, yaitu mencatat biaya pemasangan mesin sebagai harga perolehan mesin. Ini jurnalnya mesin dan peralatan pada beban iklan pada beban lain-lain sebesar Rp1.976.000 dan beban depresiasi pada akumulasi depresiasi mesin dan peralatan sebesar Rp50.000. Ini dicatatkan pada kertas kerja F2. Lalu untuk AJP 15, yaitu mencatat pengeluaran yang seharusnya dikapitalisasi pada voucher 912. Untuk jurnalnya, mesin dan peralatan sebesar Rp19.280.000 pada beban reparasi dan pemeliharaan sebesar Rp19.280.000 dan beban depresiasi pada akumulasi depresiasi mesin dan peralatan sebesar Rp482.000. Ini terdapat pada kertas kerja F5. Lalu yang selanjutnya ada mengkoreksi kesalahan pencatatan aset leasing. Untuk jurnalnya yaitu mesin dan peralatan sebesar 230 juta, beban depresiasi sebesar Rp5.750.000, pada akumulasi depresiasi mesin dan peralatan sebesar Rp5.750.000, sewa dibayar di muka sebesar Rp15.976.000, beban sewa Rp15.976.000, dan utang lease sebesar Rp198.048.000. Untuk AJP ke-17, yaitu mengkoreksi beban bunga yang belum tercatat. Jurnalnya adalah beban bunga pada utang bunga sebesar Rp14.853.600 yang dicatatkan pada kertas kerja F6. Lalu untuk AJP 18, yaitu mencatat utang yang belum dicatat dengan jurnal, yaitu harga pokok penjualan sebesar Rp19.600.000, persediaan barang sebesar Rp66.816.000, beban listrik dan telepon sebesar Rp1.500.000, pada utang dagang di kredit sebesar Rp87.916.000. Ini dicatatkan pada kertas kerja G2. Untuk AJP 19, yaitu mencatat cek 1415, yaitu terdapat pada toko Dian Kencana yang hilang. Untuk jurnalnya, kas Bank Ganesa pada utang dagang sebesar Rp7.760.000 yang dicatatkan pada kertas kerja G3. Lalu AJP 20, yaitu mencatat pengakuan gaji bulan Desember dengan jurnal beban gaji dan upah karyawan sebesar Rp80.120.000, beban PPh karyawan sebesar Rp8.250.000, pada utang gaji dan upah di kredit sebesar Rp76.352.000, dan utang PPh karyawan sebesar Rp12.018.000. Dan yang terakhir ada mengkoreksi perhitungan PPh perusahaan dengan jurnal utang PPh perusahaan sebesar Rp18.757.150 pada PPh perusahaan sebesar sekian. Ini terdapat pada kertas kerja H6. Yang selanjutnya ada jurnal reklasifikasi, yaitu yang pertama ada mencatat bagian dari utang lease, yaitu pada jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Dengan jurnal utang lease, capital lease pada utang lease jangka panjang yang terdapat pada kertas kerja F6 dengan jumlah sebesar Rp2.244.000. Lalu yang kedua, untuk mencatat reklasifikasi laba ditahan dengan jurnal laba ditahan pada percadangan laba ditahan sebesar Rp950 juta yang dicatatkan pada kertas kerja K1. Baik, yang selanjutnya ada pembacaan atau penjelasan WTB 1 yang akan dijelaskan oleh Saudari Putri. Kepada Saudari Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Hizkia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Working Trial Balance atau WTB 1 pada PT Bina Citra Pesona, di mana pada Working Trial Balance WTB 1 ini terdapat beberapa akun, yaitu aktiva, hutang, dan modal. Bisa digeser terlebih dahulu. Ya, baik.
Jadi pertama, dalam working trial balance di PT Bina Citra Pesona, di yang pertama, yaitu ada aktiva di mana akunnya ada kas, Bank Ganesha, kas Bank Dago, kas kecil, piutang dagang, cadangan kerugian piutang lain-lain, persediaan barang, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, persediaan supplies kecil, persediaan peralatan kecil, beban dibayar di muka, iklan dibayar di muka, surat-surat berharga, cadangan penurunan nilai, investasi, lalu ada aktiva tetap, akumulasi depresiasi, dan jumlah aktiva. Selanjutnya ada akun hutang, di mana pada PT Bina Citra Pesona terdiri dari utang dagang, utang PPh karyawan, hutang gaji dan upah, hutang pajak bumi dan bangunan, hutang bunga, hutang dividen, hutang PPh perusahaan, hutang wesel jangka pendek, hutang wesel jangka panjang, hutang lease yaitu capital lease, hutang lease jangka pendek, lalu jumlah utang. Selanjutnya ada akun modal, di mana terdiri dari modal saham, agio saham, laba ditahan, pecadangan, laba ditahan, dividen, laba ditahan berjalan, dan jumlah modal. Di bawahnya ada jumlah untuk utang dan modal pada PT Bina Citra Pesona. Baik, boleh dikatasin. Saya akan menjelaskan per bagian. Jadi pada bagian per audit tanggal 31 di bulan 12 tahun 2004 dan pada per buku di tahun di tanggal 31 bulan 12 tahun 2005 ini didapatkan dari buku WTB 1 buku 4. Bisa dilihat kas Bank Ganesha, saya berikan contoh pada buku 4 di per auditnya di tanggal 31 bulan 12 2004 sebesar Rp678.680.000. Lalu di per bukunya Rp846.262.000. Selanjutnya ke bawahnya itu sama dengan seperti di buku. Adanya kesalahan jumlah di beberapa perhitungan buku, tetapi itu sudah dibenarkan di perhitungan Excel-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian penyesuaian. Untuk bagian penyesuaian di WTB 1 atau Working Trial Balance, di WTB 1 pada kas Bank Ganesha yaitu sebesar 7.760 itu didapat dari AJP 19 yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, di mana AJP 19 ini berada di kertas kerja G3. Lalu untuk kas Bank Dago sebesar 6 juta di kredit yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya juga, yaitu ada di AJP 1, di mana AJP 1 berada di kertas kerja A1 audit di buku 4. Lalu ada kas kecil sebesar Rp338.000, yaitu ada di AJP 2, di mana AJP 2 merupakan kertas kerja A7 audit di buku 4. Selanjutnya ke bawah, itu sama, di mana di working trial balance ini hanya tinggal memasukkan yang sudah diperhitungkan di kertas kerja A sampai IJK. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian per audit tanggal 31 bulan 12 2005. Nah, per audit ini didapat dari jumlah per buku ya. Jadi per audit tanggal 31 bulan 12 2005 ini didapatkan jumlahnya atau perhitungannya dari perhitungan per buku tanggal 31 bulan 12 2005, yaitu bisa dilihat, saya berikan contoh salah satunya, ini di akun 101 kas pada Bank Ganesha, di mana per bukunya itu sebesar Rp846.262.000. Ditambah dengan penyesuaiannya yaitu debit sebesar Rp7.760.000, di mana debit penyesuaian ini sudah dijelaskan tadi oleh teman saya dan telah diketahui dari mana AJP 19 ini. Lalu dikurang dengan kredit. Nah, karena kreditnya 0, jadi hanya Rp846.262.000 ditambah dengan Rp7.760.000 dikurang dengan kreditnya 0 sehingga menghasilkan hasil di per audit di tanggal 31 bulan 12 2005 yaitu Rp854.022.000.
Sama halnya dengan perhitungan di bawah, bisa di-scroll ke bawah. Rumusnya sama, per buku tanggal 31 bulan 5 2005 itu ditambah dengan debit dikurang dengan kredit. Yang membedakan ini hanya pada bagian hutang, bisa di bagian akun hutang. Ke bawah lagi. Yap, pada saat bagian hutang, perhitungannya ini agak berbeda, di mana boleh dipencet salah satunya yang 541. Ya, pada di bagian hutang itu akan dijumlahkan seluruh nominalnya. Jadi dari per buku auditnya yaitu Rp397.660.000 akan ditambahkan dengan AJP 9 dari kertas kerja E1 sebesar 47.920, lalu akan ditambahkan dengan P3 karena ini utang dagang termasuk ke dalam hutang dagang. Jadi ditambahkan lagi 87.916, lalu ditambahkan lagi 7.760, lalu ditambahkan lagi 12.018.000 rupiah. Jadi kalau yang di Aktiva tadi per bukunya ditambah dengan debit dikurang kredit, sedangkan kalau di hutang per bukunya dikurang debit ditambah kredit karena AJP-nya posisinya ada di kredit. Pada AJP 17 14.853 itu ini ada komen, boleh dipencet komenannya. Tidak ada ya. Pokoknya pada di dalam AJP 17 yaitu sebesar 14.853.600 ini didapat dari buku 4 yaitu kertas kerja F6. Bisa ke bawah pada akun modal. Baik, pada akun modal bisa dilihat banyak komenan di sini, boleh dari yang 163. Nah, jadi 163.589.600 itu didapatkan dari total debit AJP di WTB 2 yang nanti akan dijelaskan oleh saudari Alti. Lalu di bawahnya ini adalah total debit AJP dari WTB 1. Jadi 163 juta ini ditambah dengan yang di atasnya ada. Nanti boleh dicek di Excel-nya. Lalu di sampingnya 128.756 ini didapatkan juga dari total kredit AJP yang ada di WTB 2 yang akan dijelaskan oleh saudari Alti, dan di bawahnya 715 ini juga dari total kredit AJP WTB 1 penjumlahan dari WTB 1 ini. Selanjutnya yang 344 boleh. $334 ini didapatkan dari laba ditahan, di mana laba ditahan ini dijelaskan di kertas kerja I, dan nanti akan ada laporan laba ditahan yang akan dijelaskan. Baik, selanjutnya ke atas boleh. Saya sudah menjelaskan bagian per audit tanggal 31 di bulan 12 2005, selanjutnya kita ke samping. Lalu ada jurnal reklasifikasi. Boleh di-scroll ke bawah. Pada WTB 1 di PT Bina Citra Pesona ini, jurnal reklasifikasi ini ada dua. Yang pertama itu jurnal reklasifikasi 1 sebesar 2.244. Lalu yang satunya lagi adalah 950 juta, di mana ini adalah jurnal reklasifikasi kedua. Selanjutnya yang terakhir, bagian terakhir ini adalah laporan keuangan pada PT Bina Citra Pesona. Nah, pada laporan keuangan ini tugasnya ini hanya menjumlah sesuai dengan akunnya. Seperti saya berikan contoh, satunya ini 930.676 ini didapat dari akun kas. Kas dari Bank Ganesa, kas kecil, dan kas Bank Dago. Lalu 416.177 ini didapat dari mana? Dari piutang usaha, akun-akun piutang usaha, misalkan piutang usaha, piutang dagang, maaf. Ada piutang dagang, cadangan kerugian piutang, dan piutang lain-lain. Selanjutnya sama.
Jadi dijumlahkan sesuai dengan akunnya. Sehingga jika di total semuanya balance atau sama. Bisa diberikan ya seperti ini. Ini jumlahnya sama, yaitu semuanya balance. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri. Yang selanjutnya ada working trial balance kedua yang berisi pendapatan dan beban yang langsung dijelaskan oleh Saudari Alti. Kepada Saudari Alti dipersilakan. Baik, terima kasih Hiskia atas kesempatannya. Nah, untuk yang berikutnya ini ada working trial balance rugi laba dari PT BCP untuk tahun 2005. Nah, yang pertama ada pendapatan, yang ada akun penjualan, audit 2004 dan per buku 2005 didapat dari buku 4. Nah, yang pertama ada akun penjualan, terdapat penyesuaian yaitu pada untuk indeksnya A1 dan juga ada penyesuaian AJP 4 untuk indeksnya dari B1. Maka per auditnya itu untuk penjualan per buku 2005 ditambah debit dikurangi dengan kredit. Dikurangi dengan kredit AJP-nya, maka per buku 2005-nya adalah 6 juta sekian. Nah, untuk yang dapat AJP penyesuaiannya di debit, yaitu AJP 5 yang berasal dari indeks B1. Untuk per audit 2005-nya, yaitu dihitung dengan mengurangkan per buku 2005 dengan AJP debitnya, maka didapat 65 juta sekian. Nah, berikutnya ada penjualan bersih yang didapat dari penjualan dikurangi dengan retur dan potongan penjualan. Nah, maka per buku auditnya 2005 itu didapat 6 miliar sekian. Nah, berikutnya ada beban yang terdiri dari yang pertama ada harga pokok penjualan. Untuk harga pokok penjualan ini ada penyesuaian di AJP 18 yang berasal dari indeks G2 dan ada penyesuaian yang di kredit AJP 7 yang berasal dari C1. Nah, untuk per audit 2005-nya yaitu didapat dari menambahkan per buku 2005 dengan AJP debitnya lalu dikurangi dengan AJP kreditnya. Maka didapat sebesar 3 miliar sekian. Nah, berikutnya ada laba kotor penjualan yang didapat dari mengurangkan penjualan bersih dengan HPP-nya. Lalu berikutnya ada bagian beban operasi. Beban operasi yang terdiri dari beban gaji dan beban PPh karyawan, ada beban depresiasi, ada beban sewa, ada beban supply stand, ada beban iklan, ada beban asuransi, reparasi dan pemeliharaan, pajak bumi dan bangun, beban lain-lain, ada beban kerugian piutang, ada beban angkut penjualan. Nah, untuk yang pertama ada beban gaji dan upah. Ini terdapat penyesuaian di debit yaitu AJP 20, untuk indeksnya itu ada H2. Maka untuk menghitung per audit 2005-nya yaitu dengan menambahkan AJP debit lalu dikurangi dengan kredit. Nah, untuk yang kedua ada begitu juga yang lainnya. Untuk total beban operasi yaitu didapat dari menjumlahkan yang tadi yang per buku ditambah debit dikurangi dengan kredit. Nah, berikutnya ada akun laba bersih operasi yang didapat dari mengurangkan laba kotor penjualan dengan beban-beban operasi. Berikutnya ada pendapatan dan beban lain-lain. Nah, yang pertama ada beban bunga. Nah, di beban bunga ini terdapat
penyesuaian AJP 17 yang didapat dari indeks F6, maka kita menghitung per audit 2005-nya, yaitu dengan mengurangkan per buku 2005 ditambah dengan kredit AJP-nya. Nah, yang berikutnya adalah laba rugi penjualan investasi, terdapat AJP 10 yaitu dikredit dari indeks E2, dan juga ada rugi penjualan aktiva tetap, indeksnya E9, ada penyesuaian di kredit AJP 13. Nah, itu akan menambah untuk menghitung saldo audit 2005-nya. Nah, untuk total beban lain-lain, yaitu dengan menjumlahkan akun-akun dari beban bunga, laba rugi penjualan investasi, pendapatan investasi, laba rugi penjualan aktiva tetap, pendapatan lain-lain, dan penyesuaian, maka ini jumlahnya minus, yang berarti ini beban lain-lain. Nah, berikutnya ada akun laba bersih sebelum pajak yang dihitung dari mengurangkan laba bersih operasi dengan beban lain-lain. Lalu ada pajak penghasilan. Pada pajak penghasilan ini terdapat penyesuaian di kredit, yaitu AJP 21, dari indeksnya itu H6. Maka untuk menghitung saldo per audit 2005, yaitu dengan mengurangkan kredit AJP ini, per buku 2005 dikurangi dengan kredit AJP 21 ini, maka didapat per buku 2005-nya. Nah, terakhir ada ini untuk total dari AJP, untuk total DP bagian debit sebesar 163.589.600. Nah, untuk yang dikreditnya itu totalnya sebesar 128.756.750. Maka untuk laba bersih, yaitu dengan diperoleh dari mengurangkan laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan, maka didapat yaitu sebesar 344.827.150 yang akan dimasukkan ke WTB 1 sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekian untuk penjelasan dari WTB 2, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Alti. Untuk yang terakhir, kami sudah membuatkan laporan auditor sebagai opini dari tim audit sendiri, yaitu di sini saya akan membacakannya. Laporan auditor independen kepada yang terhormat pemegang saham komisaris dan direksi PT Bina Citra Pesona. Kami telah mengaudit neraca PT Bina Citra Pesona pada tanggal 31 Desember 2005, serta laporan laba rugi dan laporan laba ditahan, serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melakukan audit berdasarkan standar auditing yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar
dan semua hal yang material posisi keuangan PT Bina Citra Pesona pada tanggal 31 Desember 2005 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2005 sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. 4 Februari 2006. DRS Susilo Akuntan dengan nomor register negara D653, nomor izin akuntan publik 02.1.0328 untuk nomor izin usaha KAP 02.1.0190. Baik, pada penjelasan kami ini juga kami menyajikan ada neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan laba ditahan, lalu yang terakhir ada laporan perubahan modal. Baik, sekianlah presentasi kami pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terlebih saya selaku moderator. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.